Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Mahadewa bangkit dari meditasinya karena Daksa menghina penyembahnya. Mahadewa berkata, tetapi jiwa adalah bagian dari setiap atom ciptaan ini. Jiwa di dalam dirimu ada di dalam Dewa Brahma, di dalam diriku dan di dalam Nandi juga. Apa artinya ini? Kita tidak terpisahkan. Aku adalah bagian darimu, kamu adalah bagian dari diriku. Tidak ada dualitas. Kita semua satu. Jadi Daksa, haruskah aku bersujud padamu atau diriku sendiri? Resi Narada berpikir, sungguh wacana yang brilian dari Dewa Siwa. Dalam keadaan ini Daksa tidak bisa memahami ini. Nandi berkata dengan marah, apakah kamu mengerti? Menurutmu siapa yang telah kamu kutuk, bodoh? Mahadewa berkata, cukup Nandi, kamu sama saja. Kamu juga melihat kita semua sebagai entitas yang terpisah. Dalam urutan saat ini, aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah penyembahku. Di luar tubuh ini, di dalam Daksa, aku dan kamu tidak ada perbedaan. Bagaimana bisa kamu lupa, Nandi, bahwa aku adalah ritualnya dan aku adalah konsekuensinya? Aku adalah setiap bagian dari ritual. Nandi berkata, maafkan aku Prabu, maafkan aku membuat kesalahan. Mahadewa berkata, menerima kesalahan akan merapikan hatimu. Dalam kemarahan seseorang tidak akan menyadarinya. Sri Vishnu berkata, dalam kemarahan kata-kata bijak Dewa Siwa tampak kasar bagi Daksa. Di dalam hatinya kebencian mengakar semakin dalam. Daksa berpikir, aku pasti akan membalas dendam kepada gelandangan ini. Dewi Lasmi berkata, menerima keinginan ayahnya, Sati tidak mencoba untuk membangun arca Dewa Siwa di istana. Tapi dia masuk ke gua dan mulai bermeditasi. Lambat laun dia mulai fokus pada kekasihnya. Dia senang mengabdi padanya. Tahun-tahun berlalu dan seiring bertambahnya usia, pengabdiannya terhadap Dewa Siwa juga tumbuh. Kemudian meditasinya menjadi kuat. Pada akhirnya, Dewa Siwa dalam meditasinya menyadari panggilan sakti. Dewa Siwa terkesan dengan pengabdian Sati. Untuk memenuhi keinginannya, Mahadewa mengunjunginya. Ketika Sati melihat Dewa Siwa, dia merasa lengkap. Sati berkata, Dewa Siwa ada di sini. Mahadewa berkata, aku terkesan dengan pengabdianmu, mintalah anugerah Dewi. Sati berkata, sejak aku lahir aku telah mengalami ikatan yang unik denganmu. Ketika aku tidak tahu apa tentangmu, wujudmu bermain di pikiranku. Ketika aku melihatmu dalam bentuk arca untuk pertama kalinya, aku merasakan kelengkapan. Yang benar adalah aku tidak merasa baik tanpamu. Haus, lapar, dan tidur, persyaratan dasar ini tampaknya tidak berdasar bagiku. Aku selalu merasa ingin memujamu, untuk melayanimu, dan tetap di sampingmu. Kamu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidupku, Dewa Siwa. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu juga. Aku hanya berbakti sampai sekarang, tetapi aku ingin membenamkan diri sepenuhnya bersamamu. Aku telah menerimamu sebagai suamiku. Dewa Siwa, maukah kamu menerimaku sebagai istrimu? Katakan padaku, Dewa Siwa, maukah kamu memberiku anugerah ini? Mahadewa berkata, jika itu keinginanmu, maka jadilah itu. Sati merasa senang dan berkata, tapi Prabu, kamu harus mengambil persetujuan ayahku sebelum kita menikah. Ini adalah tugas yang sulit, tapi kamu harus melakukannya, Prabu. Mahadewa berkata, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Sati berkata, tapi bagaimana Prabu? Tanpa berkata apa-apa, Mahadewa menghilang dari sana. Musangji berkata, apakah Dewa Siwa meminta persetujuan Daksa? Tapi dia tidak akan pernah ingin putrinya menikah dengan Dewa Siwa. Lalu bagaimana mereka bersatu? Gadesa berkata, tidak ada yang bisa mengubah takdir Musangji. Dewi Sati ditakdirkan untuk menikah dengan Dewa Siwa, tapi Daksa punya rencana berbeda untuknya. Sati berkata, Dewa Siwa telah berjanji padaku, jadi dia akan mencari cara. Sati merasa senang dan berkata, aku akan menikah dengan Dewa Siwa. Sati berlari pulang dengan bahagia. Dia menari-nari di depan teman-temannya. Prastuti berkata, aku baru melihatmu begitu bahagia selama bertahun-tahun. Apa masalahnya? Daksa datang dan berkata, dengarkan berita hebat yang aku miliki, anakku. Ayahku, Dewa Brahma bersama dengan para resi lainnya telah memutuskan waktu pernikahanmu. Kita akan melakukan swayamvar untukmu. Kamu akan memiliki banyak pelamar untuk dipilih.
Dari semua wilayah di dunia aku akan mengundang pangeran terbaik. Untukmu, aku akan menemukan pengantin pria terbaik di planet ini. Sati terkejut dan berpikir bagaimana aku memberitahu ayah bahwa aku telah memilih Dewa Siwa sebagai suamiku. Daksa berkata, pernikahanmu tidak akan menjadi pernikahan biasa. Kita akan melakukan swayamvar terbesar untukmu. Pernikahanmu akan begitu megah sehingga dunia belum pernah menyaksikannya ataupun di masa depan. Dari seluruh penjuru dunia, raja, pangeran, resi, dan dewa akan diundang. Para pangeran terbaik akan muncul dengan harapan bisa menikah denganmu. Untuk memenangkan hatimu, mereka akan melakukan apa saja. Jika kamu menyukai seseorang, kamu dapat memberinya kalung bunga. Aku akan menikahkanmu dengan cara yang luar biasa. Ini akan menjadi hari yang menguntungkan. Mimpiku akan menjadi kenyataan. Sati berkata, ayah, orang yang aku beri kalung bunga, akankah kamu menikahkanku dengannya? Daksa berkata, ya, keputusan terpenting dalam hidupmu harus mendapat persetujuanmu. Siapapun yang kamu beri kalung bunga, aku akan membuatmu menikah dengannya. Ini akan menjadi peristiwa yang luar biasa. Sati berpikir Dewa Siwa pasti akan datang. Dengan restu ayahku, aku akan menerimanya. Sati kemudian berlari dengan rasa senang. Daksa berkata, apakah kamu melihatnya, Ratu? Putri kita telah tumbuh dewasa. Apa yang terjadi, Ratu? Apa yang kamu pikirkan? Ratu berkata, Raja, kamu telah berjanji pada Sati, tapi bagaimana jika dia memberi kalung bunga kepada Siwa? Daksa berkata, tidak, itu tidak akan pernah terjadi, Ratu. Aku tidak mengundang gelandangan sombong itu. Menurut Sati, Dewa Siwa tidak akan pernah bangun kecuali dipanggil dengan cinta. Tidak mungkin dia akan ada di sana. Dewa Siwa juga tidak akan datang dan Sati juga tidak akan menikah dengannya. Dewi Lasmi berkata, ayah dan anak perempuannya bahagia dengan anggapan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai keinginan mereka. Karena itu hubungan mereka yang jauh mulai menjadi lebih baik. Untuk pernikahan putrinya yang tercinta, Sati, Daksa membuat semua pengaturan dengan baik. Ayah dan anak menghabiskan lebih banyak waktu bersama, sama seperti masa lalu yang indah. Melihatnya, sang ratu senang, tapi dia juga takut. Dia selalu khawatir pada hari pertunangan ketika Sati menyadari bahwa ayahnya tidak mengundang Dewa Siwa, apa yang akan terjadi. Akhirnya hari itu tiba. Swayamvar Dewi Sati akan dimulai. Sati masuk ke dalam ruangan swayamvar bersama orang tuanya. Di sana banyak orang yang berkumpul dari semua pelosok alam semesta. Melihat Sati masuk, semua orang berpikir dia adalah wanita tercantik di dunia ini. Sungguh keberuntungan bagi orang yang menikahinya. Sati melihat semua yang datang dan dia tidak melihat Dewa Siwa. Sati berpikir, di mana kamu, Dewa Siwa? Jangan membuatku merindukanmu. Tunjukkan dirimu, Dewa Siwa. Narayan berpikir Sati sedang mencari Dewa Siwa, tapi dia tidak sadar bahwa Daksa tidak mengundang Dewa Siwa. Sati berpikir, kamu tidak di sini. Aku yakin meditasimu membuatmu sibuk. Jadi kamu akan berada di sini saat waktunya tepat. Sati berjalan ke pintu dan mencari Mahadewa. Melihat itu, Daksa berkata, Sati, mengapa kamu melihat pintu? Semua tamu ada di sini. Sati berkata, Dewa Siwa belum datang, ayah. Mendengar itu, Daksa terkejut dan Daksa berkata, dia tidak akan datang. Sati berkata, apa katamu? Daksa berkata, apakah dia akan mempermalukan dirinya sendiri dengan datang tanpa undanganku? Sati berkata, kamu tidak mengundang Dewa Siwa, bagaimana kamu bisa melakukan itu, ayah? Di seluruh ciptaan ini dan 14 alam kehidupan, dia adalah yang paling memenuhi syarat. Daksa berkata, apakah aku akan menerimanya karena kamu berkata begitu? Dia tidak peduli dengan kebaikan dan kewajiban orang lain. Dia tidak tahu etika dasar. Dia tenggelam dalam dirinya sendiri. Dia tidak memenuhi syarat dan juga sangat tidak layak. Sati berkata, dia akan menjadi suamiku, ayah. Mendengar itu, Daksa menjadi murka dan berteriak memarahi Sati. Ganesha berkata, Dewa Siwa telah mengambil tempat di hati Sati. Sati tidak pernah bisa membayangkan ada orang yang bisa menggantikannya. Daksa juga menyadarinya, itu sebabnya dia sengaja tidak mengundang Dewa Siwa.